Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayuni Puspitasari dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Dwirini Kurnia Fitri MSI. Kali ini kita akan membahas topik tentang fotosintesis, di mana terdapat 4 submateri yang akan kita bahas pada kali ini. Di antaranya, yang pertama, transfer elektron dan pigmen. Yang kedua, fiksasi CO2. Yang ketiga, tumbuhan C3, C4, dan CAM. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Baik, langsung saja kita simak materinya. Check it out! Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses yang hanya terjadi pada tumbuhan yang berklorofil dan bakteri fotosintetik, di mana energi matahari dalam bentuk foton ditangkap dan diubah merupakan pigmen hijau tumbuhan ATP dan merupakan pigmen yang paling penting dalam proses fotosintesis. Klorofil memiliki beberapa tipe, yaitu klorofil A, B, C, D, dan E. Klorofil A biasanya untuk sinar hijau biru, klorofil B untuk sinar kuning dan hijau. Klorofil lain seperti C, D, dan E ditemukan hanya pada alga dan dikombinasikan dengan klorofil A, bakteri klorofil A dan B, dan klorofil klorobium ditemukan pada bakteri fotosintesis. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang transfer elektron dan pigmen. Persamaan reaksi kimia fotosintesis adalah H2O atau air bereaksi dengan CO2 yang membutuhkan cahaya dalam reaksi ini, lalu akan menghasilkan CH2O atau glukosa dan O2 atau oksigen. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana atau tunggal granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Mana langkah-langkah transfer elektron dan pigmen? Di antaranya yang pertama, aliran elektron non-siklik. Adanya aliran elektron ini akan menghasilkan energi yang kemudian tersimpan sebagai ATP. Proses pembentukan ATP ini disebut dengan fosforilasi non-siklik. Dan yang kedua yaitu aliran elektron siklik. Pada aliran ini terjadi produksi ATP namun tidak membentuk NADPH, serta tidak terjadi pelepasan molekul oksigen. Pada tahap ini, tidak menggunakan energi cahaya sehingga disebut dengan reaksi gelap. Dan pada tahapan ini, bahan-bahan yang dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan dalam sebuah siklus bernama siklus Calvin. Di mana pada tahap aliran elektron siklik ini pula disintesis molekul gula dengan melalui 3 tahap. Di antaranya adalah fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Yang kedua, kita bahas tentang fiksasi CO2. Fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas. Fiksasi CO2 melewati proses karboksilasi, reduksi, dan regenerasi, di mana karboksilasi melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Dan kemudian pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3 fosfogliserat direduksi menjadi 1 gugus aldehida dalam 3 fosfogliserdehida atau 3 PgAl dehida. Selanjutnya yang ketiga kita bahas tentang tanaman C3, C4, dan CAM. Yang pertama, tanaman C3. Tanaman C3 adalah tanaman yang mempunyai lintasan atau siklus PCR atau photosynthetic carbon reduction atau sering disebut dengan siklus Calvin yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C dan jaringan yang terlibat dalam proses fotosintesis dalam jaringan mesofil. Yang kedua yaitu tanaman C4. Tanaman C4 adalah kelompok tumbuhan yang melakukan persiapan reaksi gelap fotosintesis melalui jalur 4 karbon atau 4C, atau disebut juga dengan jalur Hertzsprung.
sebelum memasuki siklus Kelvin untuk meminimalkan keperluan fotorespirasi. Dan yang ketiga yaitu tanaman CAM. Tanaman CAM adalah tanaman yang dapat berubah seperti tanaman C3 pada saat pagi hari suhu rendah dan dapat berubah seperti tanaman C4 pada siang hari dan malam hari. Adapun ciri-ciri dari tanaman CAM yaitu yang pertama, fotosintesis terjadi pada mesofil, fiksasi CO2 terjadi pada malam hari, siklus Kelvin atau reaksi gelap terjadi pada siang hari, dan biasanya terdapat pada tumbuhan yang berada di daerah gurun. Stomata membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Dan yang terakhir, membentuk senyawa 4 karbon atau oksalasetat untuk menyimpan CO2. Di mana hanya ada beberapa tumbuhan CAM yang termasuk tanaman budidaya, yaitu antara lain seperti nanas, agave, dan buah pir berduri. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Di antaranya, perbedaan jenis tumbuhan, letak daun, umur daun, fase pertumbuhan, intensitas cahaya matahari, konsentrasi gas CO2 dan O2, suhu udara, ketersediaan air, unsur hara, kesehatan daun, dan polutan udara. Baik, itulah tadi materi kita tentang fotosintesis. Saya Ayuni Puspitasari, pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sampai jumpa pada materi berikutnya.